Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa yang dia pikirkan tentangmu hari ini, tanggal 20 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, akan kita mulai ceritanya. Oh, yang dia pikirkan adalah aku menginginkan kamu. Kamu itu kalau berbicara itu menggunakan musik ya, through music kayak pakai musik gitu. Jadi apa tuh yang sekarang kamu rasakan, kamu aplikasikan lewat musik, kamu nyanyikan itu lagunya ya. Di situ dia bisa tahu tuh kamu lagi mood atau enggak situasinya. We both know I'm not the one for you. Kita tahu bahwa kita berdua tahu ya kalau aku tuh bukan satu-satunya bagimu gitu ya. Maksudnya itu ya dia kayak memberikan pilihan juga kalau kamu di sana ada yang lain nggak apa-apa kok kayak gitu ya. Orang ini memang eh, apa ya childish banget ya, egois banget. I'm starting to understand our connection ya. Dia baru tahu ya setelah dia kehilangan kamu, dia baru sadar ternyata koneksi kalian itu kuat ya. Ternyata dia mencintai kamu. Ternyata insting kalian kuat tuh, heart to heart conversation ya. Heart to heart conversation. I know exactly what I was doing. Jadi dia tahu banget apa yang terjadi di antara kalian. Setiap detailnya itu dia tahu. Pertengkaran kalian, apa bahagianya kalian ya, momen-momen kecil yang pernah kalian lalui bersama dia itu dia tahu semua. Dia ingat semua tuh ya. Dia ingat semua itu kok. Ya. Dan nih kan heart to heart conversation, secara batin, secara koneksi kalian tuh masih saling bicara walaupun kalian itu udah berpisah ya, getting to know each other ya. Aku lihat di sini memang sebenarnya kalian itu belum mengenal satu sama lain lebih dekat gitu ya, belum 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 paham banget satu sama lain kayak gitulah intinya. Ya punya hubungan tapi nggak seintim itu gitu ya, belum seintim itu sampai mengenal satu sama lain, kayak ya mungkin hobi itu belum tahu satu sama lain kayak gitu. Oke. Oke, aku lihat di sini ya, karena ini pikiran dia ya. Kayaknya dia ini udah terlampau jauh memikirkan tentang dunia, dunia, dunia gitu ya. Jadi sekarang itu dia kayak udah mulai paham ternyata kehidupan ini nggak cuma tentang dunia, nggak cuma tentang materi, nggak cuma tentang kesenangan sesaat di dunia kayak gitu ya. Dia juga butuh sesuatu yang eh, meningkatkan secara spiritual. Kemudian juga dia ternyata butuh yang namanya cinta dari seseorang, butuh pasangan, butuh kasih sayang. Nah, makanya di sini dia disuruh mundur dari kehidupan tentang duniawian dia ya, dan dia akhirnya sadar ternyata koneksi batin kalian itu kuat ya. Jadi di sini ya keinget kamu terus ya, keinget kamu terus, kepikiran kamu terus. Ada deception di sini, ada pakai tipu muslihat di sini, ada yang sedang memakai topeng ya. Mungkin dia ini orangnya memang nggak jujur, orangnya banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu ya, dan belum 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 sempat dia utarakan ke kamu. Oke. Dan orang ini adalah orang past life relationship kamu ya, bisa jadi mantan ataupun orang masa lalu kamu ya, belum sempat jadian tapi udah mulai goda-godaan kayak gitu ya, saling menggoda, yaitu bisa pas relationship ya. Artinya orang ini udah nggak sama kamu lagi. Homecoming, dia pengen pulang. Ya dia pengen datang ke kamu lagi. Prosperity, yes. Oke, jadi mungkin dia akan datang ke kamu atau dia akan pulang ke kamu itu ketika dia sudah mapan ya, ketika dia sudah makmur ya, ketika dia sudah sukses,
dia secara materi sudah berlimpah, dia akan datang ke kamu. Ya, dia akan menawarkan cinta lagi ke kamu, ya akan ngajak balikan lagi sama kamu ya. Dan mungkin itu akan datangnya di bulan-bulan summer ya. Kalau South, kalau dia tinggal di bumi belahan selatan, South ya, South itu summernya bulan apa tuh? Bulan Desember ya. Eh, Oke, mungkin nanti dia datang ke kamu di bulan Desember ya. Mungkin dia ini memang tinggalnya di South, di bumi bagian selatan dan akan datang di summer. Kalau di bumi bagian selatan, summernya itu di bulan Desember. Atau mungkin kalau misalkan dia nggak tinggalnya di bumi bagian selatan, intinya dia akan datang di bulan Desember ya. Oke, mungkin kalian ini beda negara ya, atau mungkin beda pulau, beda kota gitu. Intinya eh, waktu kalian itu beda, beda ya. Bahkan di sini ada summer, Indonesia juga ada summer ya. Jadi nggak menentukan dia beda negara juga ya. Oke. Kemudian ada shadow. Yes, kalian ini cerminan ya. Kalian ini bayangan. Jadi eh apa yang dia rasakan, apa yang menjadi kebiasaan dia, apa yang dia lakukan, itu pun kamu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi kamu juga tanpa sadar melakukan hal yang sama kayak gitu. Misalkan nih, saat kalian terkoneksi ya, kalian itu tiba-tiba kepikiran dia gitu. Oh, ternyata sebenarnya dia lagi kepikiran kamu juga kayak gitu. Coba pikirin deh, waktu kalian masih bersama ya, atau mungkin kalian waktu PDKT, liatin. Misalnya kamu punya passion tentang pakaian gitu ya. Kamu orangnya casual gitu ya. Kamu orangnya casual, cuman pakai kaos, cuman pakai celana kayak gitu. Celana apa sih? Yang gombrong gitu atau mungkin trending gitu ya. Kamu suka yang casual yang biasa-biasa aja. Dan orang ini sering upload foto juga dia ternyata pakai pakaian casual. Ya itu salah satunya ya kalian itu bayangan atau cerminan ya, cerminan. Atau mungkin gini, kamu itu suka misalnya suka makan martabak ya. Dia dia nggak suka tuh makan yang manis-manis, tapi tahu-tahu dia kok nge-upload dia lagi foto makan martabak kayak gitu ya. Jadi itu juga salah satu cerminan. Jadi mengikuti apa yang pasangannya lakukan. Tapi itu bukan karena sengaja, tapi memang ketarik energinya aja gitu ya. Energinya gitu ya memang ketarik seperti cerminan. Tuh, dia masih passion loh sama kamu. Orang di masa lalumu ini masih passion banget sama kamu ya. Masih cinta banget sama kamu. Ya, orang di masa lalu ya ini, orang di masa lalu. Masih passion banget sama kamu, masih bergairah banget bahkan. Ya, karena aku lihat passionnya tuh ini kan ada wanita yang menari di kobaran api. Oke, King of Pentacles. The Devil. Oke, Five of Pentacles. Three of Wands-nya reverse ya. Oke, dia bakalan datang ketika dia udah mapan kok nih. King of Pentacles ya. Mungkin dia memang sekarang ini lagi berusaha memapankan diri ya. Kalau dibilang uang ya ada, tapi kalau misalkan dia untuk segera datang sekarang tuh kayaknya dia mikir lagi, kayaknya belum cukup nih untuk ngebawa kamu ke masa depan aku gitu, untuk menjadikan kamu pendamping aku di masa depan. Kayaknya modalnya belum cukup nih. Jadi aku lihat mapan bisa disebut mapan tapi kalau untuk persiapan ke depannya kayaknya dia belum ya, karena di sana ada prosperity, memang orang ini akan datang ketika dia udah ngerasa mapan. Dan memang aku lihat mungkin pekerjaan dia sekarang itu udah bagus, udah punya pangkat yang bagus lah ya, punya pangkat bagus, gajinya juga udah bagus kayak gitu. Cuman dia butuh kesejahteraan diri dulu sih. Dia lebih memilih untuk kesejahteraan diri. Dan orang ini juga orang yang
seperti pendamping ya. Oh gini, pendamping tuh berarti kan wali ya, ya seperti ayah seperti itu ya. Mungkin dia memang di antara kamu dan dia ini memang udah menikah, udah punya anak, jadi dia memang punya sifat kebapaan, ayah atau dia ini seorang ayah ya dari anakmu, atau memang dia sudah punya anak, dia memang seorang ayah kayak gitu ya. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini ya dia udah sukses sebenarnya ya, udah sukses juga, orangnya itu baik hati ya, bisa dipercaya, orangnya juga protektif terhadap orang yang dia sayangi, dan orangnya juga peduli sama keluarga, dia sayang banget loh, cinta banget dia sama keluarganya. Cuma orang ini memang nggak bisa menunjukkan cintanya itu melalui kata-kata. Dia langsung melakukannya dengan suatu tindakan, dengan tindakan. Jadi kalau dia cinta sama orang itu nggak perlu bertele-tele, langsung plek gitu. Misalkan bukti cinta seseorang itu dia tunjukkan dengan memberikan hadiah. Ya udah, nggak usah ngomong atau harus di waktu atau di momen tertentu gitu ya. Di hari spesial dia nggak berpikiran seperti itu. Kalau dia pengen menunjukkan cintanya ya udah di hari apapun akan dia kasih hadiah. Itu bentuk cinta dia. Jadi dia nggak suka uh, ngomong I love you, aku menginginkan kamu, aku rindu kamu. Enggak, dia nggak akan sering ngomong kayak gitu. Bahkan mungkin nggak pernah kamu dengar kata-kata itu keluar dari mulutnya kayak gitu ya. Tapi dia akan tunjukkan dengan action kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga sebelum dia melangkah jauh ke kamu gitu ya. Kan aku bilang tadi dia ini udah mapan ya, udah mapan. Tapi kenapa kok dia udah mapan belum datang? Tuh karena ya ini dia butuh mengenal lebih dalam lagi tentang kamu, karena di sini kan ada getting to know each other ya, di antara kalian itu belum saling mengenal yang begitu dalam sampai deep banget gitu ya, kenal banget itu belum gitu ya. Jadi dia harus bisa dulu menganalisa kamu, mengevaluasi semuanya, harus kenal dalam dulu ya, dalamnya kamu seperti apa, kamu ini berasal dari keluarga yang seperti apa, suku kamu itu punya kebiasaan yang seperti apa. Ini sedetail itu dia pengen punya pasangan yang kalau dia udah yakin tuh bukan gegabah untuk langsung diajak nikah, no, enggak. Tapi uh, harus lebih kenal dulu, kenal yang mendalam banget kayak gitu ya. Dan dia harus tahu dulu ya, kira-kira dia ini cukup nggak untuk menghidupi kamu, untuk membawa kamu ke masa depannya. Paling tidak di sini dia tuh udah baik dulu secara emosional maupun moneter. Moneter itu keuangan ya, keuangan. Jadi aku rasa hidup kalian akan sangat nyaman dan baik gitu ya. Dia pengen membuat hubungan kalian tuh yang nggak kekurangan, nggak penuh dengan konflik gitu ya. Udah stabil, udah dewasa. Seperti itulah intinya King of Pentacles ini. Dia nggak mau yang mengikuti nafsu dia ya, apalagi kalau di sini dia laki-laki. Kalau laki-laki itu kan, apalagi kalau laki-lakinya itu udah di atas umur 30 tahunan, libido dia itu tuh meningkat ya. Jadi hasrat, gairah dia itu benar-benar yang menggelora banget ya, mencak-mencak banget, mencak-mencak, membara banget gitulah intinya ya. Uh, jadi dia nggak mau ngikutin hasrat dia doang, tapi dia juga harus melihat masa depannya. Kira-kira nih tabungan aku cukup nggak nih kalau kita nanti buat pesta pernikahan yang budgetnya sekitar segini. Kira-kira berapa ya kamu maunya aku ngasih kamu apa namanya mahar yang seperti itu ya. Dia memperhitungkan itu semua. Ketika kita selesai nih punya pesta pernikahan, kira-kira tabungan aku masih cukup kan ya untuk beberapa bulan ke depan untuk menghidupi kehidupan kita nantinya gitu. Dan kira-kira aku bisa nggak ya mencukupi ya uang aku nih, mencukupi untuk membeli rumah ya, untuk kehidupan apa sekunder kita. Kalau primer ya pasti diusahakan ada kan ya, tapi kalau sekunder tuh pasti kamu juga mau kan merasakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang apa enggak
nggak kesulitan kayak gitu secara uang. Jadi dia benar-benar yang mengevaluasi semuanya dulu. Ya dia harus mengenal dulu semuanya dari sisi dianya, dari sisi kesiapan dia, terus juga dari sisi kamunya, kayak gitu dia harus lebih mengenal. Karena kalau dalam sebuah pernikahan kan nggak cuma ijab sah selesai kan nggak kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Devil di sini. Oke, aku lihat di sini ada yang ketergantungan dengan sesuatu, entah kamu ataupun dia. Tapi karena ini perasaan dia bisa jadi eh ya, bisa jadi ini kamu ataupun dialah ya yang ketergantungan dengan sesuatu, bahkan di sini itu sampai-sampai eh punya masalah mental atau memang ketergantungannya itu adalah kesehatan mental dia. Dari mungkin dianya ini punya inner child yang belum sembuh atau dia punya masalah tentang hubungan di masa lalu yang belum sembuh itu masih menghantui di kehidupan dia, dan dari sisi kamunya juga mungkin kamunya masih belum bisa menyembuhkan luka batin, kamu masih suka cemburuan, kamu masih suka curigaan sama dia kayak gitu ya. Jadi devil ini ada suatu kodependensi di antara kalian, ketergantungan dengan sesuatu yang belum bisa kalian lepas. Ya, eh makanya di sini hubungan kalian itu sering apa ya? Penuh dengan cekcok gitu ya, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketidakpercayaan ya, karena adanya suatu ketidakpuasan dalam diri karena ada yang menjanggal, ada yang mengganjal di hati gitu yang belum bisa ter, terpuaskan, belum bisa terlampiaskan, belum bisa terlepaskan gitu ya. Aku lihat di sini lebih ke kesehatan mental kalian belum belum bisa kalian sembuhkan sih ya. Ya itu tadi, mungkin dia punya trauma di masa lalu, kamu juga punya trauma di masa lalu ya. Ya, karena kalian sadar bahwa hubungan ini tuh apa namanya? Penuh dengan trauma, penuh dengan kecurigaan, ketidakpercayaan ya, masih kodependensinya juga masih kuat kayak gitu, ketergantungannya masih kuat di sini, terus juga obsesif, obsesif banget ya, mungkin kamu di sini obsesif banget sama dia kayak gitu, ya itu obsesif itu salah satu juga ketergantungan ya. Jadi di sini Five of Pentacles ya mau nggak mau dia harus mengakhiri hubungan ini karena ini terlalu mengganggu kehidupan mental, terlalu mengganggu kehidupan dia dan kamu di sini, terlalu menyakitkan ya, terlalu menghantui, mengekang seperti dia kayak gini nih devil terus ada pasangan gitu kan, tapi dirantai ya. Kalau the lovers itu kan dinaungi oleh malaikat, kemudian ada gunung ya, intinya tempatnya itu sejuk gitu ya, walaupun mereka on off tapi ya memang dinaungi dengan kesejukan, dengan cinta. Kalau ini tuh dengan keterikatan ya, dengan obsesif, dengan kecanduan dengan sesuatu yang mengikat, sesuatu yang candu gitu ya, kodependensi ya, ada yang apa sih, tidak bisa melepas dari suatu kecanduan gitu ya. Ya, ini memang dinaungi oleh devil ya, iblis seperti itu. Makanya di sini aku lihat eh kalian tuh lebih baik berpisah gitu mikirnya ya. Itulah yang dia pikirkan. Dan aku lihat juga setelah kalian berpisah tuh seiring berjalannya waktu, oke lah, ya udah kalau kita udah berpisah seiring berjalannya waktu juga nanti akan sembuh kok gitu ya. Itu yang dia pikirkan. Tenang aja, nanti kita juga akan sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Kita akan sadar satu sama lain bahwa kita ya sama-sama toksik, kita sama-sama terlalu ketergantungan, kita sama-sama terlalu obsesif banget dengan pasangan masing-masing gini kan. Jadi eh Five of Pentacles memang kartu tentang perpisahan, tapi seiring berjalannya waktu dia percaya bahwa kita bisa kok menyembuhkan perasaan kita dari luka hati kita yang eh, luka hati kita karena perpisahan ini kayak gitu.
Dan, salah satunya juga hubungan kalian ini nggak berjalan dengan baik ya, yang dia pikirkan adalah karena kita kurang komunikasi loh sayang, kata dia. Kita ini miskomunikasi ya. Memang dia ini orang yang kan nggak bisa berkata jujur ya. Aku lihat di sini memang orangnya itu nggak suka mengumbar atau menceritakan tentang kehidupan dia di sini. Dia beranggapan, ya aku juga punya masa kelam, kayaknya nggak perlu deh aku ceritakan masa kelamku ke kamu. Takut nanti kamunya nggak menerima atau bahkan ilfeel ya, nggak menerima keterbukaan aku, takut kamu ilfeel, takut kamu malah pergi meninggalkan aku, kamu berpikir yang negatif tentang aku gitu ya. Tapi sedangkan kamu orangnya itu sukanya kejujuran, sukanya keterbukaan ya. Jadi akhirnya di sini ya beda pendapat. Akhirnya ya udah miskomunikasi ya, akhirnya ya berpisah seperti itu. Itulah pemikiran dia ya. Dia orangnya memang nggak bisa terbuka karena dia takut nanti kamu nggak menerima keterbukaan dia, nggak terima dengan masa lalu dia, nggak terima dengan kebobrokan dia di masa lalu kayak gitu. Dia takut punya eh, kamu punya perspektif buruk gitu terhadap dia. Oke, aku rasa cukup sekian pembacaan untuk kali ini apa yang dia pikirkan ke kamu. Ya, kalau misalkan kamu masih mau menunggu dia silahkan ya. Ada summer, dia akan datang summernya di bulan Desember ya. Kalau kalau dia eh, mungkin kalau dia tinggalnya di bumi bagian utara ya mungkin eh, summer bukan summer tapi winter ya. Intinya di bulan Desember ada kemungkinan dia akan datang. Nggak pasti juga ini ya, apa namanya, harus tinggal di negara bagian selatan ya. Karena summer itu kan di bagian selatan Desember. Bisa jadi dia memang walaupun dia tinggal di negara yang winter di bulan Desember ya, siapa tahu mungkin di Desember nanti dia dapat cuti kerja, bisa pulang ya, bisa ngedatengin kamu. Jadi ada kemungkinan patokannya adalah bulan Desember ya. Tapi tidak menutup kemungkinan uh, bisa maju bisa mundur waktunya ya, karena setiap energi orang itu beda-beda juga kan, setiap prosperity seseorang itu beda-beda juga ya. Kalau semuanya sama, semua bisa jadi presiden di sini, ya kan? Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Devil Capricorn. Ya, Devil itu Capricorn. Oke, aku rasa cukup, tapi tidak menutup kemungkinannya kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaanku. Asal ceritanya ini ya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.